Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin yaddalu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh uswatul hasanah fi jami'il halat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Ikhwanil muslimin, salat subuh, jamaah salat subuh rahimahullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih merasakan betapa besar curahan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita sekalian. Rahmat dan inayah Allah itu kita rasakan di mana pada subuh hari yang sangat dingin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membangunkan kita kembali, memasukkan roh di dalam jasad kita, menghidupkan kita kembali pada subuh hari ini, sehingga kita bisa menghirup udara subuh pada pagi hari ini. Maka sebagai hamba Allah yang beriman, ketika kita masih punya kesempatan untuk bisa menikmati hidup, kita gunakan dalam prioritas utama untuk datang ke Masjid Sakinah ini, guna kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita patut bersyukur ikhwah fillah rahimahumullah, karena tidak semua orang diberi kesempatan yang sama. Mereka bisa bangun menikmati hawa subuh pagi hari ini, tapi hati mereka tidak tergerak untuk datang ke masjid ini bersama-sama melakukan taqarrub ila Allah, sebuah upaya pendekatan diri kita kepada Allah sebagai bentuk jelmaan rasa syukur kita atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah peruntukkan bagi kita selama ini. Kita bersyukur karena kita melakukan sholat subuh secara berjamaah. Ikhwah fillah rahimahumullah, salah satu dari dua macam sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wal isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habba. Masya Allah. Tidak ada sholat, laisu salat asqala ala munafikin, yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh dan sholat isya. Walau ya'lamuna ma fihima, kata baginda Rasulullah SAW, apabila kamu mengetahui rahasia pahala yang ada di dalam dua sholat ini, maksudnya sholat subuh dan sholat isya, maka Masya Allah, mereka akan mendatanginya walau habma, walaupun mereka meragukan. Karena begitu sulitnya kedua ibadah ini, biasa keteter. Sholat isya misalnya, sholat ketika kita mau tidur. Banyak orang sekali tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Padahal baginda Rasulullah SAW membenci sekali orang-orang yang tidur sebelum sholat isya. Rasulullah itu biasa terkadang membanding waktu sholat isya. Ada dua sholat yang seringkali baginda Rasulullah seumur hidupnya dia pending, yaitu sholat zuhur ketika matahari terik sekali. Biasa Rasulullah membanding sebentar saat sholat maghrib, sholat zuhur. Dan yang kedua, sholat isya. Biasa Rasulullah membanding sholat isya ditarik ke belakang. Kenapa demikian rahasia? Baginda Rasulullah SAW setelah melakukan sholat isya, dia langsung tidur. Dia tidak perlu lagi melayat kemana-mana. Karena dia takut kalau perjumpaan malam hari ini dia melakukan dosa-dosa muamalah, dia menceritakan kejelekan orang, menggunjing, menggibah, membuka aib orang. Siapa tahu sholat isya ini merupakan sholat terakhir, dan ketika dia tidur tidak bisa bangun lagi. Sehingga Rasulullah ketika selesai sholat isya, dia bersegera untuk istirahat. Kenapa? Dua rahasia pahala apa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan bagi orang-orang yang bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah? Dalam hadis Utsman, riwayat Muslim dijelaskan, bukan berarti kita ini kerja sesuatu karena pahala, tapi ada garansi dari baginda Rasul. Kita perlu mengetahui sehingga bisa memotivasi untuk melakukan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita paham pahala yang terkandung di dalamnya, bukan karena besarnya pahala. Dalam hadis Utsman diceritakan bahwa man shalla subuh, man shalla isya fil jamaah, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisful lail, maka seperti apa? Qama nisful lail, dia telah berdiri bangun sholat setengah malam. Sholat setelah isya sampai ke jam 12 malam. Itulah nilai yang Allah berikan bagi orang-orang yang bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Karena Allah tahu bahwa umat Muhammad ketika diperintahkan untuk melakukan sholat separuh malam dari sholat isya sampai ke setengah malam akan sulit. Karena itu Allah mengkonversikan nilai ibadah sholat separuh malam itu, Allah menggantikan bagi orang-orang yang memperjuangkan dan penuh kesungguhan untuk bisa melakukan sholat isya secara berjamaah. Masya Allah. Begitu pula apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kedua pahala sholat subuh. Dalam hadis tadi dijelaskan bahwa man shalla subuh fi jamaah ka'annama shallal lail kullah. Barang siapa melakukan sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia diberi ganjaran sama dengan dia melakukan sholat sunnah satu malam. Masya Allah. Apa kita bisa melakukan sholat sunnah satu malam penuh, dari sholat ba'da isya
sampai ke sholat subuh. Allah tahu bahwa umat Muhammad ini tidak akan mungkin bisa melakukan sholat satu malam penuh. Karena itulah Allah menyiapkan konversi nilai ibadah sholat subuh secara berjamaah itu Allah gantikan pada orang-orang yang bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah seperti dia melakukan sholat satu malam penuh. Kenapa demikian? Sholat kedua waktu ini cukup bisa tantangan. Semakin berat tantangan dalam ibadah, kita harus yakin bahwa tidak akan mungkin Allah memerintahkan kita dengan persyaratan yang teramat berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Allah mempersiapkan bonus nilai dari ibadah itu begitu besar, sehingga kita lihat dua pahala daripada sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Demikian hebatnya ibadah rahimahullah. Sekarang kita akan mencoba melihat apa sebenarnya sih, karena masih masuk pada bulan hijrah, dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW pada hijrah Rasul. Setelah baginda Rasulullah SAW membangun masjid Nabawi, baginda Rasulullah SAW mempersaudarakan antara para pendatang diwakili kelompok muhajirin dan penduduk tempatan. Inilah kita kenal dengan Al-Ansar, kelompok Ansar, sekitar 90 orang, separuh dari Ansar, separuh dari muhajirin, dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam jalinan ukhuwah Islamiyah yang begitu hebat sekali. Kenapa saya bilang hebat? Karena tidak ada negara di muka bumi yang begitu makmur, begitu aman, begitu tentram seperti negara Madinah yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ukhuwah Islamiyah terjemah dalam kehidupan real masyarakat, bukan dalam konsep atau gagasan. Ini kelebihan dan hebat. Maka kita lihat lentingan percakapan antara dua orang yang telah dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah SAW. Pertama, Abdurrahman bin Auf, tokoh dari Mekah, kelompok muhajir, orang kaya di Mekah ini. Baginda Rasulullah SAW mempersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, orang kaya yang ada di Madinah. Apa percakapan kedua? Dua saudara. Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, mulai hari ini kita telah dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan mungkin kamu sudah mengetahui bahwa saya Sa'ad bin Rabi, orang yang paling kaya di Madinah. Maka karena baginda Rasulullah telah mempersaudarakan kita, saya akan memberi separuh harta saya untukmu. Abdurrahman bin Auf dengar terus apa percakapan saudara. Dan ketahuilah bahwa saya memiliki dua orang istri. Pilihlah salah satu dari kedua orang istri saya itu yang kau ingini, maka nanti saya akan menalaki mereka, saya akan menalaki dia, dan ketika sudah datang masa iddah, kau boleh menikah dengannya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dia tidak gila materi. Orang yang betul-betul saya dipakai pertarung sejati itu Abdurrahman bin Auf. Apa kata para pelaku? Semoga Allah memberkati Anda, memberkati keluargamu, dan memberkati hartamu. Tunjuk saya pasar. Maka ketika itu ifadillah rahimahullah, Abdurrahman bin Auf dengan naluri bisnisnya, dia membangun kekuatan bisnis di Madinah sekarang, di sana, sehingga salah satu orang yang paling terkaya pada waktu itu adalah Abdurrahman bin Auf. Inilah ifadillah rahimahullah, persaudaraan yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW begitu eratnya, sehingga kekuatan umat Islam itu tidak bisa dianggap sepele oleh umat lain. Tidak ada yang bisa memporak-porandakan kekuatan umat Islam. Tidak ada yang bisa menghancurkan kekuatan umat Islam. Kenapa? Rasulullah SAW telah mempersaudarakan para pendatang
banyak mereka teruji. Biasa kita begini. Misalnya saya pendatang sama bapak-bapak yang ada di Solo ini. Dalam pergaulan bisa saja ada hal-hal yang tidak menyejukkan. Wah, karena berbeda etika, berbeda tata kerama, berbeda budaya. Pak Ustaz Hamid orangnya kasar. Bisa saja berbeda. Begitu juga Muhajir dan Ansar. Pada suatu kondisi terancam persaudaraan mereka pecah. Terjadi pertengkaran yang hebat sekali antara Muhajir dan Ansar. Orang-orang Ansar berteriak, wahai kaum Ansar, tolonglah saya menghadap kaum Muhajir. Orang Muhajir juga membangun fanatisme kesukuan. Wahai orang-orang Muhajir, datang bantu saya lawan orang-orang Ansar. Maka apa? Kata Baginda Rasulullah SAW, mendengar cikal bakal pertengkaran, perselisihan, pertumpahan darah antara fanatisme kesukuan para pendatang dengan penduduk tempatan, Baginda Rasul berdiri sambil berkata, hentikan seruan itu. Seruan itu adalah seruan yang paling jelek. Maka kedua kelompok ini diam dan tidak lagi. Inilah ikhwatullah rahimahullah. Terkadang kita tidak sadar dalam kehidupan ini kita membangun fanatisme kesukuan. Islam tidak menghendaki fanatisme kesukuan. Bagaimana ukhuwah Islamiyah itu kita tegakkan, sehingga apabila ada yang datang dari Sumatera, ada yang datang dari Sulawesi, ada yang datang dari Nusa Tenggara, Irian, Maluku, ketika dia datang mengibarkan panggilan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yakinlah dia itu saudara sesama muslim. Fanatisme kesukuan kita hilangkan. Inilah yang diserukan oleh Baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Laisa minna man da'a ila sabiyyah. Laisa minna, bukan termasuk umat. Man da'a ila sabiyyah, orang yang mengajak kepada fanatisme kesukuan. Wa laisa minna man qatala ala sabiyyah, bukan termasuk umat saya orang yang saling berbunuhan, saling bertengkar karena fanatisme kesukuan. Laisa minna man mata ala fisabilillah, dan bukan termasuk umat saya orang yang mati karena membela fanatisme kesukuan. Ini harus kita sadar. Jangan sampai kita di mana-mana terlalu membawahkan fanatisme kesukuan kita. Yang ada hanyalah Islam saudaraku, Islam agamaku. Selalu kita utamakan kepentingan Islam dan kepentingan kaum muslimin di atas segala kepentingan, entah itu kepentingan politis sekalipun. Ifabila rahimahullah. Tapi kita lihat ada beberapa hal yang mengancam ujian dari ukhuwah Islamiyah. Kalau saya sering menggunakan ini bukan beberapa hal, ada beberapa penyakit. Karena apabila dimiliki seorang muslim, maka yakinlah rasa persaudaraan antar sesama muslim itu akan tercabik-cabik, akan terancam untuk bisa kita tegakkan. Dia lebih dahsyat dari virus yang bisa merusak semua program komputer kita. Dia lebih hebat dari AIDS yang setiap saat akan mengancam kekebalan tubuh kita. 3 penyakit ini, wabillahi rahimahullah. Pada subuh hari ini saya mengajak kita sekalian untuk mentadabburinya, karena subuh hari ini kita melakukan sebuah kajian, maka kita akan mengkaji secara serius 3 macam penyakit yang akan merontokkan ukhuwah Islamiyah. Bahkan dalam surat Al-Hujurat ini Allah menyamai 3 macam penyakit itu sama dengan kita memakan bangkai saudara kita sama muslim. Begitu hebatnya penyakit ini. Dalam surat Al-Hujurat, Ikhwafillah rahimahullah, surat yang ke-49, kita buka dalam Al-Quran, kita temukan surat Al-Hujurat ayat 12 dalam halaman 412. Kita buka sebelah kanan, urutan dari 6 baris dari bawah, maka kita akan temukan apa pernyataan besar Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang 3 macam penyakit ini.
yang insya Allah kita dapat pada sumpah. Pada surat Al-Hujurat ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahu alazim. Pada ayat ini wabillah rahimahullah, Allah memulai ayat ini dengan menggunakan harfun nida. Kita coba untuk mengkaji sebuah huruf yang khusus Allah Subhanahu wa taala menggunakan harfun nida untuk memanggil seseorang atau sekelompok orang. Apa harfun nida pada ayat ini? Ya, wahai, duhai. Sekarang kita melihat siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita menemukan ayat-ayat yang mendahului dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu sudah memberi gambaran kepada kita bahwa ayat ini merupakan kelompok ayat-ayat Madaniyah. Ayat ini diturunkan ketika periodisasi Madinah atau setelah hijrah Rasulullah SAW. Karena baginda Rasulullah SAW melakukan syiar Islam di Madinah hanya 10 tahun. Tapi apabila kita temukan ayat yang didahului dengan ya ayyuhan nas, maka memberi gambaran kepada kita dia merupakan kelompok ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat yang diturunkan di Mekah pada periodisasi Mekah. Lalu baginda Rasulullah SAW menyampaikan Islam selama 13 tahun. Sekarang kita lihat bagaimana etika para sahabat ketika ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina. Para sahabat mengalihkan seluruh konsentrasi pikiran mereka, bersungguh-sungguh untuk mendengar kira-kira apa instruksi Allah selanjutnya. Kenapa? Karena mereka tetap menjaga agar supaya mereka termasuk orang-orang yang beriman. Dia tetap melaksanakan instruksi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia meyakini untuk menjadi orang sebagai orang yang beriman. Sekarang kita lihat setelah ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni itsmu. Ijtanibu, kalau kita berhenti bacanya ijtanibu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Ijtanibu. Kenapa dibaca ijtanibu? Karena dia adalah fi'il bentuk dalam bahasa Arab dikenal dengan fi'il amal. Sebuah kata kerja yang mengandung perintah. Ijtanibu, jauhilah. Untuk orang kedua tunggal yang diajak bicara. Sekarang kita lihat ayat ini yang diajak bicara itu siapa? Ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Jadi instruksi Allah khusus ini untuk orang-orang yang beriman. Ijtanibu, jauhilah. Jadi orang-orang beriman pada ayat ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi apa yang dijauhi oleh orang beriman. Instruksi Allah selanjutnya. Katsiran minaz zanni, kebanyakan dari prasangka. Inna ba'daz zanni itsmun. Inna ba'daz zanni itsmun. Kenapa? Karena sebagian prasangka itu itsmu, dosa. Masya Allah. Maka Allah sudah bilang. Jadi kita baca Al-Quran itu hati-hati. Kita bisa membedakan makna bacaannya. Kalau ini dikatakan itsmu, artinya dosa. Di Al-Quran juga ada ismu. Misalnya kita belajar bahasa Arab itu biasa dibilang begini.
ismuka, siapa namamu? Kalau ayat ini kita baca ismun, sin, ismu, maka itu artinya nama, bukan dosa. Berbeda 180 derajat. Kayak kita baca kalbi, beda. Kalbi itu artinya hati, kalbi itu artinya anjing, 180 derajat beda. Kenapa bacaan makhlas huruf itu harus kita jelaskan agar supaya kita bisa membedakan satu arti dengan arti yang lain. Nah sekarang kita lihat penyakit apa kalau orang banyak prasangka. Masya Allah, bahaya. Maka perintah itu jauh. Yang pertama sekali dirusaki orang-orang yang terjebak dalam berpikir minazanni, kebanyakan prasangka. Katsiran minazanni, itu yang apa dirusak? Pertama, ya Allah, ketika kita berpikir prasangka di atas prasangka, ketika kita berpikir negatif, ketika kita berpikir suuzan, maka apa yang kita rusak? Mindset. Sistem berpikir kita secara perlahan-lahan kita sudah rusak, sehingga sistem berpikir kita pada sebuah kondisi nanti benar-benar rusak. Padahal kita ketahui sebuah anugerah tertinggi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia adalah akal pikiran. Karena akal pikiran ini manusia bisa berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Dengan akal pikiran ini manusia bisa beda dengan para malaikat sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Aset besar ini kita perlahan-lahan dalam kehidupan kita hancur dengan apa? Memperbanyak prasangka. Masya Allah. Ketika kita bertemu orang ngobrol yang kita lihat itu berpikir negatif atau negatif tinggi, ini orang ini sombong sekali. Coba. Ketika kita diajak ke rumahnya, kita pikir lagi negatif. Ya Allah, dia mau kunjung rumahnya di saya. Masya Allah. Ketika dia pakai mobil ajak jalan-jalan, orang-orang berpikir negatif. Wah, dia mau kunjung lagi mobilnya di saya. Padahal sebenarnya kalau kita rubah mindset kita berpikir positif. Syukur alhamdulillah, saya berteman dengan orang yang punya kenelaan. Siapa tahu dia bisa ajak saya jalan-jalan. Siapa tahu suatu waktu saya butuh, saya bisa minta fasilitas dia mengantar saya dengan kendaraannya. Tapi kita berpikir negatif, maka rusak tatanan. Ada orang melakukan sesuatu, kita bilang, ini mungkin, ini begini, ini begitu. Sudah rusak akal pikiran kita. Maka pada kesempatan ini saya akan mencoba melihat seberapa banyak lintasan berpikir seorang manusia 1 kali 24 jam. Dalam hasil riset ditemukan bahwa lintasan berpikir manusia dalam 1 kali 24 jam itu sebanyak 60.000 lintasan berpikir. Saya ambil contoh misalnya. Kita bangun tidur, kita pikir, saya masuk kamar mandi dulu. Setelah masuk kamar mandi, baik saya minum air dulu. Setelah minum air, baik saya ambil air wudhu dulu, atau saya mandi dulu. Setelah itu, saya sholat dulu. Setelah itu, saya datang ke masjid. Lintasan berpikir sehari semalam itu ada 60.000 lintasan berpikir yang ada dalam otak manusia. Tapi berdasarkan hasil riset dari Universitas San Francisco Amerika Serikat, ada 80% lintasan berpikir itu orang-orang berpikir negatif. Masya Allah. Coba 60.000 pikiran itu, 48.000 itu orang berpikir negatif. Ini juga mungkin tidak tahu benar, tapi riset ini dilakukan di Amerika. Kalau di masjid saya mungkin tidak ada, mungkin 5% juga jauh yang ada berpikir negatif. Karena saya melihat jalinan persaudaraan begitu alat di sini, dan jarang orang-orang berpikir negatif. Kenapa? Karena dia menghargai akal pikirannya sebagai sesuatu yang berharga dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akal pikiran ini bisa membedakan makhluk hidup yang satu dengan makhluk manusia, dengan makhluk hidup yang lain, bahkan membedakan sekalian dengan malaikat. Yang kedua, setelah penyakit pertama menggeroti perlahan-lahan mindset kita, sistem berpikir kita, yang kedua kita terjebak pada wala tajassasu.
Ayat ini Allah menggunakan wawu ataf. Kalau ada wawu begini kita kembali ke hukum dasarnya apa itu? Jauhilah. Jauhilah sebagian prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah, dan jauhilah, dan janganlah kamu. Hendaklah kamu jauh, jangan tajassasu, mencari-cari aib sesama kamu. Coba kita lihat. Biasa orang ini sibuk sekali, apalagi berita akhirnya di media elektronik, kematian brigadir Yosua, masya Allah, orang sibuk berspekulasi. Sebagian mengambil kesimpulan di atas prasangka. Dia terjebak dan mencari-cari aib. Maka tentang tajassas ini, baginda Rasulullah pernah memperingatkan tegas setelah selesai sholat subuh. Dalam sebuah mahkum hadisnya, mahkumnya Rasulullah mengatakan bahwa wahai orang-orang yang menyatakan Islam dengan lisannya, imannya belum masuk ke dalam hatinya, jangan kamu menyakiti kaum muslim, jangan kamu mempermalukan mereka, jangan kamu mencari-cari aib sesama muslim. Barang siapa mencari membongkar aib sesama muslim, maka Allah Subhanahu akan membongkar aibnya. Barang siapa dibongkar aib oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukannya sampai di tengah-tengah keluarga. Hadis ini baginda Rasulullah sampaikan dengan suara agak lantang sekali suaranya, agar supaya hadirin bisa mendengar penjelasan dalam hadis. Ikhwafillah rahimahullah. Maka mencari-cari aib ini harus berhati-hati, Bapak. Banyak sekali aib kita Allah Subhanahu wa taala tidak buka selama kita hidup. Kenapa? Mungkin kita menutup rapat-rapat aib saudara-saudara kita. Jangan kita gemar membuka aib sesama saudara kita. Sebagaimana di Madinah sana, dalam kisah ada seorang ketika hidupnya gemar sekali dia membuka aib saudara, menceritakan kejelekan sesama, membongkar aib-aib saudara. Maka ketika dia meninggal dunia, masya Allah, aibnya tersebut Allah Subhanahu wa taala bongkar sampai ke tengah-tengah keluarga. Ini sebuah pertanda bahwa selama ini banyak aib kita. Mungkin kita pernah berselingkuh, mungkin kita pernah mengganggu orang lain, mungkin kita pernah memfitnah orang lain. Allah menutup aib kita. Kenapa? Karena mungkin kita menutup aib rapat-rapat antara sesama muslim, sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Tapi apabila kita membongkar aib sesama muslim, yakinlah Allah akan membuka aibnya. Allah akan mempermalukan kita sampai di tengah-tengah keluarga. Yang ketiga, penyakit yang ketiga, setelah kita rusak mindset, kita mencari-cari kesalahan untuk membenarkan prasangka kita, kita terjebak pada penyakit ketiga yang cukup berbahaya. Wala yaghtab ba'du ba'd. Dan janganlah kamu menggunjing sebagian kamu dari sebagian yang lain. Masya Allah. Kenapa? Karena ghibah ini sebuah kemaksiatan yang besar. Karena dengan ghibah, dengan mencerita, menggunjing aib saudara kita, pada dasarnya pahala kita dari diambil orang tersebut. Maka lama-kelamaan semakin banyak orang kita ghibah, semakin banyak orang kita gunjing, semua pahala kebaikan kita diambil orang yang kita gunjing. Maksiat besar, dosa muamalah itu jangan kita bikin sepele. Wah, beda kita dosa dengan Allah. Begitu taubat selesai, Allah menerima taubat kita habis. Dosa muamalah ini, dosa zalim, dosa menggibah, dosa menguntit aib orang lain. Masya Allah. Ketika kita bertaubat kepada Allah, Allah tidak menerima taubat kita sebelum kita datang ke orang yang kita gunjing, orang yang kita buka aibnya. Mohon maaf, baru Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Bahkan semua amal pahala kita diambil. Maka baginda Rasulullah SAW pernah bertanya, tahukah kamu orang-orang yang bangkrut di akhirat? Orang-orang yang datang bawa semua amalan pahala kebaikannya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, berbuat baiknya, semua dia bawa. Tapi dia bangkrut. Kenapa? Karena amalnya sudah dibagi-bagi untuk orang-orang lain. Kenapa orang-orang lain? Dosa
Dia menzalimi, ada hak orang yang tidak dia berikan. Dia mengunci, menggibah orang lain, semua pahalanya habis. Dia kaget ketika dia perhitungkan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Semua dosanya habis, lenyap, dibagi-bagi pada orang lain. Inilah ghibah untuk menutup kajian kita pada subuh hari ini. Saya akan mencoba mengungkapkan apa yang dikatakan dibandingkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang ghibah. Harus kita ketahui apa itu ghibah. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim itu dijelaskan bahwa tahukah kamu apa itu ghibah? Rasulullah bertanya kepada sahabat. Mereka berkata Allah dan Rasul lebih tahu ya baginda Rasulullah SAW. Ghibah itu menceritakan kejelekan saudaranya. Saudaranya jadi marah sekali. Kita cerita aib saudara kita, yang saudara kita itu jadi tidak nyaman dengan cerita kita. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau itu betul dia kerjakan, yang baginda Rasulullah katakan, kalau betul apa yang kamu gunjingkan itu, gibahkan itu betul dia kerjakan, maka kamu telah menggibah, menceritakan sesuatu yang dibenci sekali oleh saudara. Tapi apabila kamu menceritakan sesuatu itu tidak dilakukan oleh saudara, maka kamu telah memfitnahnya. Ikhwafillah rahimahullah. Inilah besar dosa muamalah. Jangan kita sepelekan dosa muamalah. Susah. Maka saya menutup sabda Rasulullah SAW dalam maklum hadis yang telah kita tampung. Rasulullah membedakan antara riba dan ghibah. Dalam sabdanya Rasulullah bersabda, riba itu mempunyai 70 pintu. Tentang riba itu, riba itu, dosa riba itu mempunyai 70 pintu lebih. Riba yang paling rendah sama dengan menjinai kandungnya dalam Islam. 1 dirham kita gunakan untuk riba lebih mengerikan daripada dosa 30 kali berzina. Tapi ketahuilah, riba yang paling jelek, riba yang paling busuk, riba yang paling buruk adalah menghancurkan kehormatan orang-orang Islam. Ikhwafillah rahimahullah. Kenapa? Ada ukhuwah Islamiyah di sana. Prinsip ukhuwah inilah kita jadikan sebuah pegangan kuat dalam kehidupan kita. Sehingga di mana-mana kita bergaul, jangan kita melihat kelemahan-kelemahan teman-teman pergaulan kita. Karena kelemahan kita juga mungkin lebih banyak dari mereka. Yang kita lihat kebaikan-kebaikan, sambutan kebaikan mereka, kelemahan mereka, semua kelemahan kita hilang. Cara berpikir negatif kita hilang. Yang muncul adalah berpikir positif. Kenapa? Karena Sokrates pernah berkata bahwa dengan berpikir itu seorang bisa membuat hidupnya jadi berbunga-bunga, dan dengan berpikir itu juga seseorang bisa membuat hidupnya jadi berduri-duri. Sekarang kalau Sokrates bilang begitu, ketika kita berpikir positif, maka kehidupan kita seperti berbunga-bunga. Tapi ketika kita berpikir negatif, kita sudah membuat kehidupan kita berduri-duri, batin, rohani kita tersiksa dengan cara berpikir kita yang negatif. Maka apa kata Al-Quran? Inna ba'da zanni ismu. Sesungguhnya kebanyakan sebagian dari prasangka itu dosa. Ikhwafillah rahimahullah. Mudah-mudahan inilah yang bisa saya berikan pada pengkajian subuh yang kedua ini. Apabila ada hal-hal yang baik, maka yakinlah yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin keterbatasan saya, sehingga apabila ada hal yang jelek, yakinlah yang jelek itu datang dari diri saya. Melalui kesempatan ini saya mohon maaf dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pengajian kita dengan membaca kifarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.